مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 25, maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sikap kami untuk menghadapi, mungkin ya maksudnya ini, seorang nenek yang kesulitan untuk memaafkan dan meridhoi anak cucunya, sementara hingga saat ini masih memancing perseteruan. Masya Allah, orang mancing ikan ada mancing perseteruan, luar biasa. Mohon bimbingannya. Gini, Quran surah ke-16 lagi-lagi ayat 125. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Nenek itu sudah sepuh atau tidak? Disebut nenek umumnya kalau sudah punya cucu. Tapi kalimat yang kedua disebut nenek kalau sudah mencapai usia tertentu. Dia ada hukum dengan cucunya, ada hukum dengan usia tertentunya. Nah biasanya fase kehidupan itu diurai di Quran. Surah ke-22 ayat yang kelima. Surah Al-Hajj ayat yang kelima. Ada tipikal orang yang ketika melalui masa-masa ini, sekalipun dia belum punya cucu, tapi masuk ke dalam masa ini. Apa masa yang dimaksudkan? Ini indah sekali. Dari masa kandungan, kemudian dibentuk, kemudian terlahir, dan berkembang. Sampai yang disebut dengan ila arzalil umuri. Masa pikun. Atau lemah usia. Lemah usia ini, awas hati-hati. Ketika Quran menyebut dengan lemah usia menggunakan kalimat arzal. Arzal itu bukan hanya menunjuk usia, tapi lebih menunjuk juga kepada sifat-sifatnya. Lihat sini. Lemah, usia lemah. Lemah menunjuk sifat kurang matang dalam berpikir. Kurang matang dalam bersikap. Kalau anak belum balik, lemah atau kuat? Lemah. Bahkan ketika lahir belum bisa jalan, lemah fisiknya. Bahkan ketika bergerak belum bisa berdiri, lemah dia merangkaknya. Dia lemah dia berdirinya, belum bisa berlari. Bisa berlari belum bisa berjalan belum bisa berlari. Bisa berlari tapi kadang-kadang kurang hati-hati, lemah. Lemah daya fikirnya, belum bisa bedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak. Ular diajak main, Masya Allah ular. Dia nggak tahu kalau dalam ular itu ada yang bahaya. Maka Anda ambil di situ. Saya punya keponakan Pak, sepupu. Luar biasa. Cerdas, kecil, tapi unik anaknya. Satu kali sedang bermain-main, ada sekumpulan lebah. Lebahnya banyak sekumpulannya. Dengan sarangnya. Teman-temannya lari. Tiba-tiba dia dekati. Kenapa kalian lari? Takut disengat? Ini kan makhluk Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan disengat. Masya Allah. Ini makhluk Allah. Kalau tidak berkehendak, tidak akan disengat. Mau dia pegang. Ibunya begitu melihat, langsung diambil. Langsung diambil. Kenapa? Karena anak belum paham dengan situasi itu. Bisa ngompol di mana saja, bisa mengecewakan ibunya. Perhatikan, kalimat itu untuk mewakili semua sikapnya disebut dengan arzal, namanya arzal. Ada kondisi seseorang sudah mencapai masa-masa dalam kedewasaannya, sampai dewasa, sampai lewat dewasa, sampai sempuh, kembali lagi ke sifat usia ini. Maka keluarlah kemudian sifat-sifat tadi. Contoh, sifat kekanak-kanakan mulai muncul. Bukankah anak-anak kalau tidak mendapatkan mainannya cenderung dia marah? Cenderung mengajak berseteru dengan orang tuanya? Cenderung menangis dia. Ya, ada kalimat-kalimat bagi orang dewasa, kalimatnya sama dengan kalimat anak-anak, walaupun sikapnya mungkin berbeda, tapi nilainya sama. Tadi, alih-alih kita ingin mendapatkan, mohon maaf, misalnya, sifat-sifat yang baik ternyata muncul keinginan yang seperti tadi. Senang ingin berseteru, ingin cepat dipenuhi keinginannya, kadang-kadang ngomel di mana saja, kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Maaf, yang salah barangkali bukan nenek Anda. Yang dibutuhkan adalah pemahaman Anda terhadap keadaan nenek Anda. Jangan dihukumi dulu. Barangkali nenek Anda sedang berada di fase yang ini. Fase kembali kepada keadaan-keadaannya seperti dilukiskan oleh Al-Quran. Andalah yang harus paham, bukan menuntut nenek Anda seperti Anda. Awas, masing-masing mendapatkan kaos, baju takwa. Tapi kan ukurannya bisa beda-beda. Jangan ukuran Anda dipakai untuk ukuran nenek Anda. Beda. Karena itu jangan hukumi neneknya. Tapi jadilah Anda dengan sikap bijak. Masuk ke dalam suasana nenek Anda dengan cara-cara yang paling bijak. Itu dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang belum paham dengan hikmah, dengan suasana yang bijak. Assalamualaikum nenek. Gak butuh assalamualaikum, butuhnya mangga. Ini bawa mangga nih. Waalaikumsalam. Masya Allah datang. Mangga, itu kan. Dah, ngobrol. Nenek sehat. Jangan banyak tanya. Baik nek, tidak nanya. Gitu suara. Nah, iya baik diam. Itu pasti suara. Dah diam. Tenang lagi. Sudah. Nek makan nek. Gak mau yang ini. Maunya bubur. Carikan bubur.
Nggak mau bubur yang ini, bubur yang itu, carikan. Besok Nek, kita beli tukang buburnya. Sekalian Nenek nggak usah beli lagi. Ajak. Terus. Sampai ke titik yang paling dalam. Begitu titik paling bosannya, kembali dia kepada keadaannya. Bismillah. Mungkin maaf, Anda diberikan nenek seperti itu. Karena disitulah peluang pahala banyak bisa Anda raih. Tidak cukup dengan amin. Hadirkan kebaikan kepadanya. Ya, orang mencari surga keluar rumah, Anda surganya ada dalam rumah. Bukankah dalam sabar ada pahala? Bukankah orang sabar dekat dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Kalau ingin dekat dengan Allah, Anda perlu sabar. Sabar bersanding dengan musibah. Wa basyiris sabirin. Quran surah 2 ayat 155. Nah, musibah Anda ada di rumah Anda. Ya kan? Hadapi itu dengan baik. Terima dengan baik. Ketika Anda sabar, mungkin disitulah surga Allah ingin berikan kepada Anda.